Pernahkah Anda membayangkan sebuah perlombaan di mana garis finishnya adalah kehidupan itu sendiri? Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini, penanganan darurat stroke. Sebuah balapan melawan waktu, di mana setiap detiknya itu benar-benar jadi penentu antara pulih total, cacat permanen, atau bahkan nyawa. Dan di pusat perlombaan ini, ada satu mantra yang dipegang teguh oleh setiap dokter, setiap perawat. Mantra itu simpel, tapi dahsyat. Time is brain. Waktu adalah otak. 3 kata ini, percayalah, adalah kunci dari semua yang akan kita kupas tuntas. Kalau waktu adalah otak itu mantranya, maka ada satu angka keramat yang jadi stopwatch-nya. Angka berapa itu? 4,5. Iya, cuma 4,5. Angka inilah yang menentukan periode emas, sebuah jendela kesempatan yang, kalau terlewat, akibatnya bisa sangat fatal. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Waktu adalah otak. Kenapa sih frasa ini begitu penting? Kenapa ini bukan cuma slogan keren di dinding rumah sakit, tapi sebuah kenyataan pahit di dunia medis? Begini, bayangkan otak Anda itu seperti kota metropolitan yang butuh pasokan listrik tanpa henti. Nah, stroke itu pemadaman listrik total. Tanpa oksigen dari darah, sel-sel otak mulai mati. Dan bukan cuma 1-2 sel loh, kita bicara soal jutaan sel otak mati setiap menitnya. Mati permanen. Jadi ini bukan lagi soal penting, tapi kecepatan adalah segalanya. Makin cepat listriknya nyala lagi, makin banyak kota di otak kita yang bisa selamat. Sesederhana itu, tapi juga serumit itu. Nah, ini langsung nyambung ke angka keramat tadi. Bagian kedua, periode emas 4,5 jam. Apa sih maksudnya? Oke, jadi katakanlah, amit-amit ya, Anda atau orang terdekat menunjukkan gejala stroke. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya cuma satu, dan ini nggak bisa ditawar. Lari ke rumah sakit. Tapi bukan sembarang rumah sakit, harus rumah sakit yang punya fasilitas penanganan stroke. Kenapa? Karena di sanalah alat perang canggih seperti CT scan dan pasukan elit medisnya siaga 24 jam. Jangan buang waktu ke klinik atau nunggu siapa tahu baikan. Disinilah angka 4,5 jam itu jadi penentu hidup mati. Anggap aja ini countdown timer. Begitu serangan terjadi, tik-tok, jam mulai berjalan. Kita punya waktu kurang dari 4,5 jam untuk sampai ke rumah sakit dan dapat penanganan terbaik khususnya untuk stroke sumbatan. Kalau lewat dari itu, risikonya bukan main-main. Kerusakan otak permanen bisa jauh lebih parah. Jendela kesempatan itu tertutup. Begitu sampai di UGD, balapannya masuk ke babak baru. Tim medis harus jadi detektif super cepat. Misi pertama mereka, bagian 3, melihat ke dalam otak. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Gimana cara ngintip ke dalam otak? Ya, pakai teknologi canggih dong. Senjata utamanya itu CT scan. Ini ibarat foto kilat buat lihat gambaran besar. Kalau butuh gambar yang lebih jelas, lebih detail, mereka pakai MRI. Dan ada lagi yang namanya CT angio. Ini keren banget. Fungsinya kayak Google Maps buat pembuluh darah di otak, jadi bisa kelihatan jelas di mana kecelakaan atau kemacetan total itu terjadi. Nah, semua pemindaian super cepat ini tujuannya satu, menjawab satu pertanyaan maha penting. Ini jenis stroke yang mana? Apakah karena ada sumbatan, kayak pipa mampet, atau karena ada pendarahan, kayak pipa pecah? Kenapa ini penting banget? Karena penanganannya beda total. Ini kayak persimpangan jalan, salah belok, akibatnya fatal. Jadi harus tahu pasti. Oke, hasil scan keluar, positif stroke sumbatan. Nah, disinilah momen puncaknya. Bagian keempat, tindakan penyelamatan jiwa. Saatnya tim medis mengeluarkan jurus pamungkas mereka. Untuk melawan sumbatan ini, ada 2 senjata andalan. Yang pertama, namanya trombolisis. Bayangin ini kayak ngirim tim demolisi kimiawi lewat infus. Obat super kuat ini bakal ngancurin gumpalan darah yang jadi biang kerok. Tapi, kalau sumbatannya bandel banget atau ukurannya besar, tim medis bakal pakai jurus kedua, trombektomi. Ini lebih mirip kayak manggil tukang ledeng super canggih yang masuk langsung ke pembuluh darah buat nyabut gumpalan itu keluar secara fisik. Keren kan? Oke, sumbatan berhasil dihancurkan. Darah mulai mengalir lagi. Kelihatannya misi selesai kan? Kita menang. Eits, tunggu dulu. Pertempurannya mungkin sudah dimenangkan, tapi perangnya belum usai sama sekali. Karena sekarang kita masuk ke fase yang nggak kalah penting. Bagian kelima, perawatan oleh tim multidisiplin. Ini bukan lagi soal kecepatan, tapi soal keahlian dari banyak kepala.
Setelah tindakan penyelamatan tadi, pasien nggak dipindahin ke kamar rawat biasa. Oh, tentu tidak. Mereka masuk ke sebuah markas komando khusus yang namanya unit stroke. Di sini semuanya dimonitor 24/7. Tekanan darah, detak jantung, fungsi otak, semuanya diawasi sama perawat-perawat super terlatih yang bisa mengenali tanda bahaya sekecil apapun. Dan di dalam unit ini ada tim impian yang bekerja. Bayangkan ini kayak di Avengers versi medis. Ada neurolog sebagai kaptennya, terus ada ahli bedah saraf, ahli jantung buat jaga mesin utamanya, ahli gizi yang nyiapin amunisi terbaik buat pemulihan, sampai spesialis rehabilitasi yang tugasnya membangun kembali kekuatan pasien. Mereka semua kerja bareng demi satu misi, pemulihan optimal. Oke, kita sampai di babak terakhir, bagian ke-6, pemulihan fisik dan mental. Ini bukan lagi soal lari sprint, tapi maraton. Seringkali ini adalah bagian terberat dan terpanjang dari semuanya. Karena pemulihan stroke itu bukan cuma soal belajar jalan lagi atau menggerakkan tangan lagi. Ada luka lain yang nggak kelihatan, tapi seringkali jauh lebih dalam. Luka di mental. Banyak banget penyintas stroke yang harus menghadapi musuh baru setelah keluar dari rumah sakit, depresi. Tapi dampaknya itu kayak batu yang dilempar ke air, riaknya menyebar kemana-mana. Keluarga juga ikut merasakan. Mereka harus beradaptasi, menghadapi stres yang luar biasa, dan ketidakpastian setiap hari. Ini adalah perjuangan yang dipikul bersama-sama. Jadi, setelah kita sama-sama melihat betapa menegangkannya balapan melawan waktu ini, ada satu pertanyaan terakhir yang harus kita tanyakan pada diri sendiri. Kalau setiap detik itu emas, kalau setiap menit itu taruhannya jutaan sel otak, apakah kita sudah siap? Siap mengenali gejalanya? Siap untuk tidak menunda dan siap untuk bertindak secepat kilat? Karena pada akhirnya, pengetahuan inilah senjata pertama kita dalam perlombaan ini.